Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua teman-teman ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya dari segi market cap ya kan terus dari volume ini mengalami sedikit recover ya teman-teman ya. Cuman kalau kita lihat dari Bitcoin dominance masih tinggi di area 60,25%-an. Fear and Greed Index berada di area 38. Sedangkan kalau kita lihat dari parameter harga Bitcoin sendiri dalam time frame 24 jam terakhir ada recover sekitar 0,74-an dan untuk Ethereum sekitar 3,27%. Ya kalau kita lihat XRP masih dalam kondisi koreksi teman-teman, cuman udah mulai recover ya. Dari range harga 2,1 atau berapa ya aku lupa, dan kali ini berada di area 2,45 dolar. Jadi bisa dikatakan XRP ini masih ada potensi untuk mengalami recover kembali sampai di range harga 4 sampai 5 dolar gitu kan. Terus kalau kita lihat seperti Solana ya kan, dia turun teman-teman lumayan ya kan sekitar 14,78% dalam seminggu terakhir. Ya mayoritas sih belum begitu bagus lah, walaupun udah banyak yang recover, cuman kan harganya masih harga bawah gitu kan. Masih bisa lah untuk melakukan DCI. Nah, kali ini ada sedikit informasi nih buat para pemegang XRP. Kita langsung bahas. Nah, berita pertama dari XRP ya, pengacara ungkapkan kapan SEC Amerika Serikat dapat mulai menghentikan kasus kripto. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pengacara daripada si XRP itu mengungkapkan nih kapan SEC ini akan menghentikan gitu kan kasus terhadap sektor kripto. Nah, jadi di sini teman-teman ya tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi kabar yang cukup positif ya bagi XRP kalau kasus-kasus tentang kripto itu dihentikan oleh SEC. Nah, jadi di sini teman-teman kita langsung ke poinnya ya, langsung ke poinnya. Mana ya? Apa yang selanjutnya untuk gugatan XRP? Jadi di sini kita langsung ke poinnya ya. Akankah SEC itu membatalkan kasus Ripple? Nah, kalau dibatalkan kayaknya enggak, tapi kalau dipermudah mungkin iya gitu kan. Sementara beberapa pakar meyakini perubahan SEC dalam kasus Coinbase dapat mengisyaratkan pendekatan serupa untuk Ripple. Yang lain tetap skeptis. Series berpendapat bahwa ketua pelaksanaan tidak mungkin membuat keputusan besar seperti membatalkan gugatan tersebut, ya kan? Namun, seorang pengguna X meminta pembaruan tentang banding Ripple versus SEC. Meta Lauman mengatakan bahwa banding tersebut masih berjalan lancar. Ia juga menyoroti bahwa berkas Ripple akan diserahkan pada tanggal 16 April. Meskipun demikian, banyak yang berspekulasi bahwa gugatan XRP dengan ketua SEC Amerika Serikat yang baru akan berakhir pada bulan April ya. Semoga saja teman-teman ya itu berakhir di bulan April dan keputusan tersebut bisa mendominasi terhadap Ripple, maka kita akan melihat volatilitas atau harga daripada XRP pasti akan mengalami recover, dan ini akan menjadi pintu gerbang approval-nya sektor ETF-nya XRP. Mantap jiwa ya. Dan informasi berikutnya teman-teman ya, harga XRP akan mencapai di area 5,85 dolar. Analis kripto membuat proyeksi siklus XRP Ripple yang bullish. Amin, semoga saja ya. Jadi para investor XRP mengantisipasi kenaikan harga yang cepat selama puncak siklus berikutnya yang mengarah pada peningkatan aktivitas bull. Setelah penurunan pasar, beberapa pedagang menandai kemungkinan lonjakan harga ke titik tertinggi sepanjang masa atau all time high-nya. Mungkin metrik on-chain dan adopsi institusional para investor altcoin menunjukkan pertumbuhan siklus lainnya sebelum sedikit koreksi. Harga XRP diperdagangkan pada kisaran harga 2,52 dolar, turun 16% di minggu ini ya. XRP gelombang kelima yang akan datang. Jadi dalam postingan X baru-baru ini, analis aset digital Dark Defender ya menyoroti peta pertumbuhan potensi fase XRP berikutnya. Titik siklus ini ya kan, aset saat ini yang disebut fase keempat mengalami keuntungan besar dan harganya bergerak melewati di area 3 dolar. Pada fase berikutnya, para investor mengharapkan lonjakan ke area 5,85 dolar yang didorong oleh arus masuk institusional yang tinggi dan sentimen pasar secara umum.
Jadi SRP memiliki gelombang keempat pada siklus menengahnya yang saya soroti dengan warna biru tua yang menargetkan 5,85 dolar dengan gelombang kelima. Di sisi lain, gelombang siklus primer yang disorot dengan warna biru muda masih menargetkan di area 18,22 dolar. Bukan saran keuangan ya. Jadi kalian harus tetap disclaimer. Saya telah menggunakan structure yang sama sejak 23 Juli ketika SRP berada di sekitar 40 sampai 50 sen dan kami mengikuti sebagai bintang utara. Mantap ya, semoga saja teman-teman ya. Nah, dalam wawancara baru ya, ini juga peluang teman-teman ya. Pengacara pro SRP John Dayton mencatat bahwa SRP memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan Ethereum dan menjadi altcoin terbesar kedua ya teman-teman ya. Ia memproyeksikan kisaran harga antara 7 sampai 8 dolar pada puncak siklus setelah menyetujui ETF spot XRP. Nah, ETF ini bisa ter-approvement saat apa? Saat kasus antara Ripple dan SEC itu clear gitu teman-teman ya. Mungkin gini, nanti saat kasusnya udah selesai teman-teman, semisal benar-benar selesai di April, ya itu kan tinggal ya 2,5 bulan lagi lah ya. Kalau itu sudah bisa clear, ya tidak menutup kemungkinan kuartal kedua teman-teman ya, kuartal kedua tahun 2025 masuk ke dalam sektor bullishnya XRP karena mungkin ya persetujuan ETF ini bisa terrealisasi. Nah, Dayton mencatat bahwa Wall Street tertarik pada keberhasilan ETF Bitcoin Spot yang mengincar altcoin baru-baru ini. Beberapa perusahaan telah mengajukan ETF SRP di Amerika Serikat yang menyoroti skala permintaan institusional. Kementerian Global Ripple dengan institusi terpusat juga meningkatkan kepercayaan diri pedagang ya. Jadi di sini komunitas juga mendukung SRP. Jadi komunitas yang lebih luas telah menetapkan pandangan pada peningkatan adopsi SRP dengan menyebutkan manfaat bagi para pasar yang lebih luas. Tristan Ted meminta pemegang SRP untuk menjelaskan kehebohan tersebut dan mengapa aset tersebut akan naik hingga ratusan per koin. Pengguna aset digital mencatat bahwa aset tersebut lebih dari sekedar kehebohan karena apa? Akan menjadi bagian dari ekonomi digital infrastruktur Amerika Serikat. Kalau ini terrealisasi teman-teman ya mantap jiwa untuk si SRP gitu kan. Makanya jauh-jauh hari dulu saya sempat bilang ya minimal kalian punyalah 10 sampai 20 SRP. Minimal itu 10 kalian punya ya kan. Siapa tahu memang SRP bisa ke area 8 dolar, ke 5 dolar gitu kan lumayan teman-teman ya. Kita bukan hanya jadi penonton kan. Jadi orang-orang udah taking profit, kita juga menikmati profit walaupun nggak sebanyak orang-orang lain karena orang lain mungkin di atas 10 SRP. Tapi kan kita punya 10 minimal ya. Setidaknya kita bisa ikut andil dalam menikmati profit walaupun nggak banyak. Tapi kalau kalian ingin dapat profit banyak ya jumlahnya juga harus banyak. Atau kalian punya sedikit tapi kalau kalian hold untuk jangka panjangnya ya tidak menutup kemungkinan kalian juga akan profit banyak. Oke, jadi ini dulu sedikit informasi tentang SRP. Semoga saja benar-benar bisa terrealisasi, improvement ya target harganya gitu kan. Oke, tetap semangat, kurangi sabar dan salam cuan.